Mendiang Titi Puspa dikenal sebagai sosok yang baik dan mau berbagi ilmu pada musisi muda. Lebih dari sekedar musisi legendaris, Titi Puspa telah menjadi guru, eyang, dan inspirasi terutama pada musisi muda. Saya suruh murid saya presentasi, saya periksa telepon saya, Ibu Titi meninggal. Saya kemarin kesini terus dan dikatakan dia cuma drop banget. Jadi saya langsung ke sini. Tapi kalau saya menurut papa saya, ini yang terbaik Tuhan kasih sama Ibu Titi. Karena bagi saya Mbak Titi itu orang yang baik, dibuat meninggal dalam keadaan baik, dan diberikan juga kesempatan untuk berobat. Jadi menurut papa saya, apapun yang dibuat oleh keluarganya udah yang terbaik. Dan Mbak Titi meninggal dalam keadaan sangat-sangat baik. Kami tuh dekat dari lebih 60 tahun kita bersahabat, karena kan Peti juga teman saya. Dan bagi saya, insya Allah dia meninggal dan husnul khotimah. Itu aja, saya bersyukur sekali karena dia kerjanya sama saya tuh bercanda. Karena kita udah nenek-nenek kan. Saya 76, beliau 80 tahun ini. Jadi kita selalu 12 tahun tapi kita sahabat. Dan dia paling senang kalau saya nyanyi yang lagu kuno. Tirto Nadi yang permai tekikikan, tapi saya ganti. Ibu Titi sang diva di Indonesia terkenal seluruh dunia. Dia kakak-kakak, jadi saya senang. Jadi kita tuh nggak pernah ngomong gosip, tapi ngomongin ya lucu-lucuan nenek-nenek. Ya sudah, mau ngomong tuh 1 jam, 2 jam gitu. Saya bilang, Mbak udah dong tidur sana. Terakhir saya bicara 2 hari sebelum tanggal 26. Saya ingat benar tanggal 24 kita ngobrol lama. Terus udah ya Mbak, dia kayaknya malas dengan dia mau tetap mau ngobrol. Saya bilang, udah ya Mbak, cucuku udah datang semua. Itu aja, selesai. Mudah-mudahan kita doain ya. Husnul khotimah. Insya Allah, husnul khotimah. Dan beliau akan disemayamkan besok di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Oke, terima kasih ya. Ya, Eyang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingin? Ya, pesannya banyak sekali, tapi yang jelas Eyang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, makasih. Kita mau ke Pancoran. Banyak mungkin dikit aja inspirasi apa yang perlu kita ambil dari almarhumah? Inspirasi apa yang perlu kita ambil? Eyang itu adalah sosok yang semangatnya nggak bisa ditiru oleh kita. Temu 2 minggu sebelum beliau jatuh pingsan pada waktu syuting itu. Jadi tanggal 13 Maret saya bertemu beliau. Dalam saya dipeluk beliau dan diberi semangat untuk terus berkarya, dan saya juga mohon doanya dari beliau. Dan mula-mula tadi saya mendengar, kemudian dibantah oleh teman-teman, enggak, hanya itu hoax gitu. Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Sinkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari situ saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan, karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar gitu. Jadi mungkin besok tidak bisa melayat, saya sempatkan sekarang ini untuk menengok jenazah beliau, karena saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya. Saya kenal beliau sejak saya masih kecil, ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anakku. Beliau menjadi nenek. Dan ya saya kenal beliau lah, ya, siapa yang nggak kenal Tante Titi sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam Papri. Karena memang hari musik jadi dirayakan. Nah, itu emang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya pada waktu itu. Obrolannya apa waktu itu Pak?
Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya, saya jujur waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu betul atau tidak ada pecah pembuluh, saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu diantar Mbak Peti, makan biasa, normal biasa, tapi memang nggak lama ya, mungkin acaranya saya juga kebetulan juga nggak lama, jam 7 malam beliau pulang. Tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit nggak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada apa namanya pembuluh darah di otak pecah, saya agak terkejut juga karena waktu itu terakhir saya nggak melihat ada tanda-tanda itu.